warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pasca IPB. Di episode perdana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya di sini Kepala Sub Bagian Humas Kerjasama dan Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana IPB. Halo Mbak Fatma. Halo Mbak Suli, Apa kabar nih? Alhamdulillah ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap ceria dan semangat ya Mbak ya. Betul banget. Nah, udah siap nih kita mau sharing-sharing nih tentang penerimaan mahasiswa baru. Jadi, bagi kamu-kamu nih yang masih penasaran gimana sih caranya mau jadi mahasiswa pasca sarjana IPB, simak obrolan kita kali ini. Oke nih Mbak Fatma, untuk pertanyaan pertama. Sekolah pasca sarjana itu punya jenis perkuliahan, berapa jenis penyelenggaraan perkuliahan sih? Ya, kalau di sekolah pasca sarjana IPB, khususnya yang untuk pasca sarjananya itu ada 3 jenis penyelenggaraan. Pertama kita sebutnya itu kelas reguler. Kelas reguler itu kalau sebenarnya hanya dari sisi perkuliahannya aja ya. Kalau misalnya kelas reguler, kita kuliahnya dari Senin sampai Jumat seperti biasanya. Lalu ada pula yang namanya kelas khusus atau penyelenggaraan khusus. Itu sebetulnya secara kurikulum sama aja ya sama yang reguler. Cuman kelas khusus ini kita sebut khusus karena penyelenggaranya hanya di hari Jumat dan hari Sabtu. Itu biasanya untuk teman-teman yang sudah bekerja ya. Sehingga sulit untuk membagi waktu di hari kerja biasa, makanya kita buka yang namanya kelas penyelenggaraan khusus. Terus satu lagi tuh ada kelas penyelenggaraan by research. By research sebenarnya sih secara perkuliahan sama ya dengan reguler, cuma nanti ada sedikit perbedaan dari sisi kurikulumnya aja. Gitu Mbak Suli. Oke, berarti ya kita punya 3 jenis nih. Jadi kamu bisa milih nih mana yang sesuai dengan waktu untuk perkuliahannya ya. Betul. Bisa yang Senin sampai Jumat, atau mungkin yang bekerja susah nih cari ini ya kalau hari kerja gitu kan. Bisa pilih yang penyelenggaraan khusus ya. Ya, atau juga kalau misalnya teman-teman nih yang sudah punya profesi peneliti ya misalnya ya, dia kan sudah punya pengalaman penelitian yang banyak, sehingga ketika ingin kuliah itu sebetulnya dia dari sisi pengalaman penelitiannya sudah mumpuni nih ya. Kita makanya sediakan yang namanya kelas by research. Jadi nanti teman-teman yang sudah punya background peneliti itu kuliahnya nggak usah banyak-banyak. Jadi kita sudah bisa konversikan ya istilahnya ya nanti lebih banyak SKS-nya itu untuk penelitian. Jadi yang kuliahnya ada tapi kita buat proporsinya itu lebih sedikit dibanding yang kelas reguler. Jadi itu kan jadi memudahkan ya untuk teman-teman yang sudah. Kan hanya mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib program studi itu yang harus tetap diambil ya. Iya, mata kuliah wajib ada. Nah, yang nanti yang mata kuliah pilihan itu kan bisa lebih sedikit dan dialokasikan SKS-nya untuk topik khusus ya yang istilahnya, yang itu untuk mendukung penelitiannya gitu. Oke, nah itu untuk jenis penyelenggaraannya ya. Iya. Yang kedua, pasca sarjana itu dalam satu tahun berapa kali buka pendaftaran ya Mbak? Nah, kalau untuk periode pendaftaran dalam setahun kita buka 2 kali. Di semester ganjil dan di semester genap. Tapi kalau yang semester genap sebetulnya agak sedikit berbeda ya dengan yang ganjil. Kalau di ganjil pada umumnya semua program studi itu dibuka. Tapi kalau yang di genap ada beberapa program studi yang tidak menyelenggarakan. Nah, itu nanti informasinya ada di di website ketika akan mendaftar gitu. Oke. Terus untuk persyaratannya nih Mbak, persyaratan umum aja deh. Persyaratan umum untuk semua program studi tentunya ya. Itu apa aja Mbak? Kalau persyaratannya sebenarnya ya standar kali ya. Kita bagi 2 nih persyaratannya. Ada yang persyaratan secara akademik dulu ya, kemudian nanti ada secara administratif. Kalau yang secara akademik, pertama yang kita lihat itu tentunya adalah IPK ya. IPK itu ada yang namanya untuk IPK minimal untuk S2 dan S3 itu berbeda. Nah, kalau yang untuk S2 kita sebutnya itu ada istilahnya ya, ada IPK minimal. Nah, untuk bisa diterima di SPS IPB di program magister, setidaknya IPK-nya harus minimal 2,75. Sedangkan kalau untuk program doktor minimal 3,5. Gitu ya Mbak Suli. Ada yang misalnya kalau ada yang di bawah misalkan nih Mbak, tapi misalkan di bawah kurang sedikit dari 2,75 atau dari 3,5.
Ada Nah. kesempatan nggak untuk mendaftar nih di pasca IPB? Nah, kita masih bisa tuh kasih kesempatan jika IPK-nya masih nggak sampai nih ya 2,75 mau daftar S2 nggak sampai, kurang dikit misalnya ya. Sebenarnya kita masih ada yang namanya kelas penerimaan yang dengan status percobaan ya. Oke. Jadi kalau misalnya IPK-nya itu masih di antara range 2,5 sampai 2,75, itu asalkan syarat lainnya itu terpenuhi, itu masih bisa kita pertimbangkan untuk terima ya. Apa tuh Mbak syarat Ya, lainnya? selain IPK kan tadi masih ada tuh yang lainnya. Ya. Ada juga yang namanya background pendidikan itu harus linear dengan program studi yang mau diambil nih ya. Oke. Jangan terlalu jauh program studinya yang S1 apa terus ngambilnya apa, kan Ya, itu agak benar, sulit Bu, ya nanti ya. Jadi kalau misalnya IPK-nya kurang dikit nih, tapi masih dalam range yang tadi, Iya. tapi kemudian background penelitiannya linear. Lalu yang ketiga itu ada akreditasi ya. Ya, akreditasi program studi Akreditasi sebelumnya. program studi sebelumnya. Oke. Kita itu misalnya kalau akreditasi itu kan sebenarnya sih itu nanti menentukan untuk status penerimaannya aja ya. Kalau misalnya akreditasinya A atau B, itu otomatis kategorinya nanti terima biasa. Kalau C dan tidak terakreditasi ya itu nanti masuk percobaan dengan catatan kalau yang lainnya sudah terpenuhi ya. Itu. Kalau untuk yang IPK kurang nih Mbak, ada syarat lain yang harus dipenuhi nggak selain akreditasi sebelumnya itu? Misalkan pakai TPA atau pakai apa gitu, tes lain, atau bisa ada tes tersendiri atau enggak itu? Kalau tes TPA itu sebetulnya ya kita lihat dulu ya. Kalau TPA sebenarnya itu syarat untuk kelas penyelenggaraan khusus ya. Oh, kalau yang khusus wajib ya Mbak? Nah, Wajib kalau TPA. kita mau lanjut ke yang kelas khusus nih ya. Nah, kalau kelas khusus sebenarnya syaratnya itu tadi kan ada IPK, Ya. terus ada linearitas pendidikan sebelumnya dan juga akreditasi. Ya. Khusus untuk yang kelas khusus Ya. ada tambahan persyaratan, itu disebut dengan TPA atau tes potensi akademik. Ini adalah tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh Bappenas. Jadi untuk yang S2 penyelenggaraan khusus harus mempunyai skor TPA minimal 475, sedangkan yang untuk doktornya minimal 500. Tapi kalau yang untuk reguler itu juga bisa terkena syarat TPA kalau misalnya tadi ya di luar range yang 2,5 sampai 2,75. Ternyata nih ada yang mau daftar masih di bawah 2,5 nih IPK-nya ya kalau misalnya S2 gitu ya. Itu sebetulnya masih bisa dipertimbangkan untuk diproses untuk dalam penerimaan mahasiswa baru asalkan punya nilai TPA. Tapi dengan syarat IPK paling minimal untuk S2 itu adalah 2,0 sampai 2,5 tadi. Itu harus punya skor TPA minimal 450 kalau yang S2. untuk S2. Ya. Nah, kalau untuk S3 jika IPK-nya 3,0 sampai 3,25 itu juga kalau misalnya masih ingin meneruskan pendidikan program doktor di IPB ya harus punya skor TPA minimal 475. Itu kalau yang reguler. Ya. Nah, tapi agak berbeda ya skornya dengan yang kelas khusus tadi. Kalau kelas khusus IPK-nya sudah terpenuhi pun dia tetap wajib untuk melampirkan TPA. Jadi bagi kamu-kamu yang ingin mendaftar disimak ya persyaratannya antara reguler dan kelas khusus ada perbedaan sedikit ya. Nanti bisa dibaca mungkin ya Mbak ya di laman pendaftarannya. Betul. Nah, untuk selain itu semua Mbak, kalau bahasa Inggris gimana nih Mbak? Bahasa Inggris TOEFL kali ya. TOEFL itu jadi syarat masuk atau enggak nih? Bahasa Inggris ini lumayan banyak yang bertanya ya Mbak Suli ya tentang syarat bahasa Inggris. Sebenarnya ya kalau bahasa Inggris itu bukan menjadi persyaratan wajib. Tapi dia akan menjadi wajib ketika teman-teman sekalian ini mau mendaftar program internasional. Tapi kalau misalnya programnya yang reguler, kelas khusus atau baris study, sebenarnya itu tidak menjadi syarat wajib ya. Tapi kalau misalnya sudah punya hasil tes TOEFL ataupun IELTS dan sebagainya, itu bisa jadi
nilai tambah gitu ya Mbak Sulia. Oke. Jadi kan apa namanya, yang tadinya misalnya kurang dikit di mana, tapi ternyata ininya TOEFL-nya bagus nih, ya gitu ya. Nanti kan Ah. kita seleksi, ini bisa nih kalau misalnya ada nilai tambah dari sini, maksudnya yang kurang tadi bisa ditutupi lah dari sini misalnya gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya pun sudah ada ya Ya, dilampirkan aja ya. Added value yang Iya. sangat bagus ya untuk Kita juga sebenarnya penerimaannya. anjurkan ya, walaupun nggak wajib, tapi sebaiknya lampirkan aja tes. Jadi kalau sudah TOEFL-nya. punya tes TOEFL dan masih berlaku tentunya ya, Iya. silakan dilampirkan nanti ya pada Soalnya saat pendaftaran ya. nanti juga itu menjadi dasar kita nih, kalau misalnya ada program-program exchange atau apa, kita suka lihat dulu dari yang calon pelamar ini, ini kayaknya potensial nih, kita misalnya ikutkan untuk program apa Karena gitu. di Bisa. sendiri banyak program Ya, internasional kadang-kadang ya. kita suka Jadi lihat itu dulu dari benar-benar nilai tambah sekali ya buat bahasa calon Inggrisnya mahasiswa bagus itu. nih, kita coba ya, nanti biasanya kita akan hubungi kalau ada program yang tersedia gitu. Oke, itu mungkin itu ya Mbak ya syarat-syaratnya ya untuk Iya. masuk ke PASnya. Nah sekarang untuk tata cara pendaftarannya nih Mbak, apa duluan nih yang harus dilakukan kalau kita mau daftar di Sekolah Pasca Sarjana? Nah, kalau mau daftar sih yang pertama tentunya harus tahu dulu ya daftarnya kemana. Ya, di laman yang apa gitu ya. Karena Iya. kan sekarang semua serba online Serba ya Mbak ya, kita nggak ada lagi online. manual. Jadi Enggak. sebenarnya gampang sekali gitu untuk daftar. Nggak perlu kirim-kirim berkas Iya, gitu ya. Tinggal duduk di depan laptop. Nah, itu yang- Nah, tapi sebelum mendaftar ya tentunya dokumen-dokumennya harus dipersiapkan ya. Nah, tadi kalau misalnya halaman pendaftarannya di mana, Ya. itu Mbak Suli tahu nggak? apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya, teman-teman sekalian bisa masuk ke laman pendaftaran IPB, itu namanya admisi.ipb.ac.id. Semua jenjang pendaftaran dari S0 ya istilahnya ya sampai Oke. S3 ada di situ semuanya. Oke, catat Ya. dulu tuh teman-teman nih, sahabat Ya. Pasca, admisi.ipb.ac.id. Ya. Selanjutnya apa Mbak? Ya, nanti kalau sudah masuk ke halaman itu, nanti teman-teman bisa pilih untuk yang pendaftaran pasca sarjana tentunya ya. Ya. Lalu pertama ya harus membuat akun. Itu kayaknya standar ya. Kalau untuk melakukan pendaftaran di mana-mana pasti harus membuat akun. Cuman bedanya sedikit ya kalau di sini ketika membuat akun nanti harus langsung menentukan mau programnya itu S2 atau S3 gitu. Jangan sampai salah Jangan pilih salah ya, nih. sahabat Terus penyelenggaraannya juga mau apa? Ya. Reguler, kelas khusus atau by research. Karena berbeda ya Mbak ya, nanti ada perbedaan di antara itu. Jadi yang pertama harus iya. diingat stratanya apa dulu, terus jenis penyelenggaraannya ya. Oke. Karena nanti ada perbedaan syarat kan yang tadi itu Ya, di betul. mana di penyelenggaraan tadi. Oke, Nah, kalau next. sudah membuat akun, nanti akan ada namanya itu verifikasi ke email. Kalau misalnya akunnya sudah terdaftar. Tapi nanti akan ada lagi namanya itu untuk verifikasi ya. Jadi mahasiswa ini calon mahasiswa ini diminta untuk melakukan pembayaran dulu ke bank mitra IPB. Ada beberapa jenis bank, nanti bisa dilihat bersama di situ. Nah, kalau sudah, nanti akan istilahnya ya, bisa meneruskan ke tahap berikutnya untuk pengisian data. Oke. Nah, step-stepnya sendiri sebetulnya gampang. Ada step 1 sampai step 10, mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya. Sebenarnya intinya itu adalah untuk mengisi biodata sih ya, sebetulnya. backgroundnya atau Ya. segala macamnya. Nah, tapi yang paling penting dari itu ya tadi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, karena nanti di step terakhir dari pendaftaran itu teman-teman harus mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya nih, yang paling krusial itu adalah ijazah dan transkrip ya. Jadi kalau misalnya mau daftar tentunya sudah harus punya bukti lulus dari pendidikan sebelumnya. Ya. Kalau misalnya mau daftar S2 ya berarti harus sudah punya ijazah dan Sarjana. transkrip S1 atau Ya. sarjana. Kemudian kalau yang mendaftar program doktor ya harus punya 2 dong ya. Ijazah S1 sama ijazah S2. Itu semua harus diupload atau diunggah ke dalam sistem admisi Pendaftaran tadi kita gitu. Nah, selain itu ada juga yang namanya rekomendasi. Oke. Nah, Ya. rekomendasi itu wajib ya dari Itu dari siapa tuh? Ada minimal ininya nggak? Apa ya. harus
bergelar apa gitu? Ya kalau rekomendasi kan kita harapkan itu dari akademisi ya, yang memahami calon mahasiswa ini nih secara akademik mampu atau enggak ya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya kalau mau sekolah S2, yang memberikan rekomendasinya ya harus yang sudah bergelar minimal S2 juga gitu. Kalau S3 ya minimal harus bergelar S3 juga. Nah, kalau misalnya berapa Mbak minimal ya, harus mendapatkan rekomendasi dari berapa orang nih? oh ya minimal 3 orang. Dan kalau misalnya sudah bekerja nih, boleh juga tuh rekomendasinya 1 dari atasan gitu. Nggak harus dari dosen semua. Tapi kalau misalnya masih fresh graduate nih teman-teman, belum bekerja di mana-mana nih, ya bisa minta ke dosennya lah waktu dosen kuliah. pengajar lah, gitu. ya mungkin ya dosen pembimbing gitu ya. Iya begitu Mbak. Nah kalau untuk di zaman pandemi seperti ini Mbak, itu rekomendasi kan harus ditanda tangan tuh. Ya. Nah, kadang kan kita nggak bisa kemana-mana dong ya. Itu dibolehkan memakai tanda tangan elektrik. Kalau untuk masa pandemi kita ada sedikit kelonggaran ya. Tapi kalau misalnya di masa sebelum pandemi itu nggak boleh, harus tanda tangan asli. Tapi untuk selama pandemi ini masih kita berikan keleluasaan untuk menggunakan itu dengan seizin tentunya dari pemberi rekomendasi ya. Pemberi rekomendasi hanya membubuhkan tanda tangan atau atau digisign juga boleh gitu kan. Namun ketika proses verifikasi nanti kita harapkan yang aslinya juga tetap untuk bisa ditunjukkan ke kita gitu. Terus apa lagi nih Mbak selain form-form yang tadi? Nah, tadi kan masih form rekomendasi ya. Terus ada juga namanya itu form tanggungan biaya. Siapa yang akan menjamin biaya pendidikan teman-teman sekalian nanti kalau misalnya sekolah, itu kan bisa dari orang tua ataupun dari beasiswa atau dari mana, itu ada formnya, itu tinggal juga bisa ya. Ya, dia sendiri juga bisa diisi lah di situ. Itu sebenarnya persyaratan administratif ya. Lalu yang penting juga satu lagi itu adalah sinopsis. Sinopsis rencana penelitian. Nanti mau sekolah di S2 atau S3 terus rencana penelitiannya mau di bidang apa, mau tentang apa. Nggak perlu yang terlalu detail lah ya kan, maksudnya juga kita juga belum paham juga kan, tapi gambaran besarnya dulu harus ada gitu. Supaya memudahkan juga ya Mbak ya, nanti kita udah punya gambaran, kita meneliti tentang ini nih gitu kan. Nah itu juga dari sisi kita nih atau program studi tuh lebih enak nih, dari awal sudah bisa, nih mahasiswa inginnya meneliti ini ya, nanti kita langsung bisa carikan nih misalnya program studi, maksudnya promotor atau pembimbing yang tepat ya. Jadi mahasiswa juga nggak udah semester 2 atau semester 3 misalnya belum tahu meneliti apa, kan jadinya bisa agak lambat ya gitunya nanti lulusnya. Tapi kalau dari awal sudah tahu, jadi dia sudah terencana dengan baik ya Mbak ya. Di semester 2 sudah mulai pra penelitian dan seterusnya, kan akan sangat bagus ya untuk bisa lulus tepat waktu ya istilahnya gitu. Begitu. Nah mungkin untuk formnya itu ya Mbak ya, persyaratan dan tata pendaftarannya seperti itu ya. Iya. Ada tambahan lagi nggak Mbak? Sebenarnya sih syarat-syarat itu untuk yang tadi itu yang saya sebutkan itu untuk reguler ya. Kalau yang by research ada tambahan tersendiri untuk syaratnya. Jadi kalau yang by research itu untuk S2 itu minimal sudah punya publikasi ya, nasional. Internasional boleh, nasional boleh. Itu tapi agak berbeda dengan yang untuk doktor. Kalau yang doktornya itu dia minimal 1 dari internasional, publikasi internasional, atau kalau misalnya nggak ada internasional boleh digantikan dengan 3 publikasi nasional. Karena by riset, diharapkan by riset itu kan karena peneliti ya Mbak ya, jadi harus sudah punya tulisan ilmiah ya, istilahnya gitu. Itu perbedaannya ya dengan yang reguler. Nah selain itu dia juga sudah harus punya rencana penelitian paripurna ya. Jadi sudah harus punya proposal riset yang lengkap dan sudah punya calon promotor di perguruan tinggi yang dituju, misalnya di IPB. Jadi sebelum mendaftar nih sudah harus cari-cari nih, saya jadi ingin lebih terencana ya saya mau dibimbing siapa, terus nanti saya mau menelitinya tentang apa. Nah ini sebelum mulai kuliah pun antara calon mahasiswa dengan promotor sudah ada komunikasi gitu ya, jadi sudah terencana dengan sangat baik gitu.
Oke, ya ingat-ingat nih sahabat pasca ya, perbedaan antara penyelenggaraan itu ya, dari 3 penyelenggaraan ada syarat yang berbeda. Pertama syarat masuknya ada yang berbeda tentunya seperti itu. Ya. Terus kelas penyelenggaraan perkuliahannya dari waktunya ya berbeda. Dan apalagi tadi untuk persyaratan masuk penyelenggaraannya tentunya bisa disesuaikan nih dengan sahabat pasca, apakah kita mau masuk reguler. Untuk fresh graduate mungkin reguler ya, untuk yang bekerja bisa memilih kelas khusus. penyelenggaraan khusus, dan untuk yang sudah bekerja di bidang peneliti itu akan lebih tepat Ambil by ambil by research seperti itu ya. Gitu. Tapi diingat juga nih sahabat pasca program studinya ya, Ya, karena tidak semua. benar. Iya, Karena benar ya? nggak semuanya itu ada yang tersedia. Kalau reguler kan pada umumnya semua pasti ngebuka ya. Oke. Tapi kalau yang kelas khusus dan by research, ya itu ada program studi tertentu yang tidak menyelenggarakan. Nanti harus dicek-cek dulu ya sebelum daftar gitu. Oke deh kalau gitu Mbak Fatma, kayaknya sudah jelas nih ya sahabat pasca. Jadi ayo buruan daftar nih. Kita masih ada waktu sampai tanggal berapa nih Mbak Fatma untuk Ya, yang tahap sekarang 2 kita tahap 2 masih dibuka. untuk Semester ganjil. mulai perkuliahannya 2000. bulan apa? Perkuliahannya nanti di bulan Agustus. Agustus, Nah, ya. pendaftarannya masih kita buka sampai tanggal 16 Juli 2021. Oke, ayo Ya. guys buruan daftar. Jangan lupa masuk langsung ke admisi.ipb.ac.id. Demikian perbincangan kita kali ini tentang penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih banyak nih Mbak Fatma atas sharing-sharingnya. Sama-sama, Mbak Sri. Mudah-mudahan membantu sahabat pasca di sana ya yang ingin masuk ke Sekolah Pasca Sarjana IPB. Ya. Jalan-jalan ke Kota Bogor, jangan lupa membeli talas. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.